Oke, jadi kita akan mencoba melihat kisah-kisah yang kita bisa sangat familiar ya, Abraham, kisah Nuh, kisah Maria dan Yesus yang muncul di dalam Quran ya. Nah, ini surah 3 ayat 95 sampai 97. Ini kisah Abraham dengan Ka'bah di dalam bacaan-bacaan yang Bapak Ibu baca. Saya rasa Reza Aslan juga mengutip bagian ini ya. Ayat 96, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Begitu ya, dan di ayat 95-nya ada firman Tuhan yang datang ya, katakanlah benarlah Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Lalu di dalam bagian ini Abraham membangun Mekah begitu ya, sehingga Abraham itu kalau pakai bahasa yang dipakai Reza Aslan itu agamanya adalah Hanif atau proto, mungkin kalau mau pakai bahasa yang mirip seperti Bad Ehrman, proto Islam ya. Ada scholars lain yang bilang mukmin begitu ya, yang menjadi cikal bakal Islam dan di dalam pemahaman sejarahnya membangun Bait Allah di Mekah ini begitu ya. Nah, jadi kisah Abraham dimaknainya seperti itu ya di dalam Quran ya, sebagai tradisi yang diwarisi oleh Islam juga. Nah, bagaimana dengan kisah Nabi Nuh ya? Ini ada bagian juga ya di surah 71, ini surah Nuh ayat 1 sampai 10 ya. Kita coba cermati pelan-pelan ya, dan kita coba pikirkan berfungsinya cerita ini tuh seperti apa ya. Saya bacakan ayat-ayatnya ya. Surah 71 mulai ayat 1. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Nuh berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku adalah memberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu. Sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Ya, jadi di bagian ini Nuh mendapatkan pesan yang harus dia sampaikan kepada kaumnya untuk menyembah Allah. Ya, tentu di dalam Alkitab Perjanjian Lama ada kisah Nuh membangun bahtera dan lain sebagainya. Di dalam backdrop pemahaman yang semacam itu, Nabi Nuh ini sekarang dikisahkan membawa pesan Allah, yaitu supaya kaumnya bertakwa kepada Allah, begitu ya. Nah, tapi ada lanjutannya kisah ini ya. Saya bacakan mulai ayat ke-6. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari ya, dan ada dalam kurung dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya, dan mereka tetap dan menyombongkan diri dengan sangat ya. Jadi kisah Nuh ini menerima penolakan ya terhadap pesannya. Orang-orang menutup telinga mereka, tidak mau mendengarkan ya, dan bahkan menyombongkan dirinya terhadap Nuh begitu ya. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Ya. Nah, jadi bagaimana berfungsinya kisah Nabi Nuh ini kalau di Quran ya? Ini ada satu analisis dari David Marshall. Dia profesor Islamic Studies, tapi juga pendeta Anglikan ya, dulu mengajar juga di Duke University. Ini analisisnya saya kutip di sini ya. Di dalam surah 71 itu, David Marshall tuh menulis, it is difficult to read this surah as a detached report. Ya, jadi surah ini bukan semacam report yang detached, yang objektif. Rather, we have here a vivid rendering of the strong feelings at work within Muhammad. Ya, jadi ini adalah gambaran perasaan-perasaan yang muncul dalam diri Muhammad ya. Bayangkan Muhammad itu
menggemakan ya, menyerukan pesan dari Allah kepada umat yang ada di Mekah begitu ya. Dan di dalam menyerukan pesannya itu menerima penolakan ya, dan bahkan perlawanan ya, dan bahkan kaum Quraisy itu juga dengan kuat ya menghina kelompok Muhammad ini ya, sampai akhirnya di dalam clash itu ya, Muhammad itu hijrah ke Madinah begitu ya. Jadi kisah Nabi Nuh di sini ini merupakan kisah yang membawa pergumulan Muhammad sendiri ya, dan mengkonfirmasi Muhammad sendiri ya, bahwa Muhammad memang mendapatkan pesan yang dari Allah ya. Dan di sini David Marshall menulis, as his vigorous efforts to convince his people meet with so negative a response ya. Jadi perasaan-perasaan seperti apa yang muncul dalam diri Muhammad ketika upayanya yang luar biasa itu untuk menyerukan pesan Tuhan supaya kaum Quraisy itu menyembah Allah, itu malah menerima satu respons yang sangat negatif. Ya, bahkan orang itu menutup telinga, orang itu menyombongkan diri terhadap Muhammad. Ya, sehingga Muhammad digambarkan di dalam surah ini adalah sebagai Nabi Nuh yang baru, ya, yang sedang menjalankan tugas kenabian itu lagi menurut prototipe Nabi Nuh yang tertulis di Quran ini. Ya. Nah, kita lihat lagi kisah ini ya, kisah antara Yesus dan Maria. Jadi kisah Yesus yang lahir dari perawan Maria ini muncul juga di Quran ya, di surah Maryam, surah 19 ayat 16 sampai 35. Ya, tapi kembali kita akan baca kisahnya ya, dan terus merenungkan ya sebenarnya kisah ini berfungsinya seperti apa begitu ya. Saya bacakan pelan-pelan ya untuk Bapak Ibu mulai dari ayat ke-16. Dan ceritakanlah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir dari mereka, lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Ia, lalu ada penjelasannya, ia itu roh kami itu ya, Al-Ruh Al-Kudus itu dijelaskan sebagai Jibril ya, berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Ya. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina. Begitu ya. Jadi ini keperawanan Maria ya, belum pernah disentuh laki-laki, tetapi diberikan pesan akan diberikan seorang anak laki-laki yang suci. Gitu ya. Kita lanjut ya, ayat berikutnya. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Ya, jadi Maria sangat kesulitan, menderita banyak kesusahan karena anak yang di dalam kandungannya itu ya. Tapi Maria itu dihibur ya oleh malaikat Jibril ya, dan bahkan diberikan mukjizat ya, dan bahkan diberikan makanan dan kebaikan begitu ya, untuk menopang Maria. Lalu kisahnya berlanjut lagi ya, ayat ke-26. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernasar berpuasa untuk Tuhan, yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Jadi anaknya udah lahir ya. Kaumnya berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Ya, karena Maria yang perawan itu kok melahirkan anak.
begitu ya, sehingga dituduh telah melakukan perbuatan mungkar. Lalu ayat 28, "Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina." Maka Maria menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?" Lalu ini ada catatan, mukjizat itu ya, yang Yesus masih di dalam ayunan, masih bayi berbicara. Ya, berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi." Lalu ayat 31, "Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan solat dan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, maha suci dia. Apabila dia telah menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah ia. Gitu ya. Nah, biasanya kalau orang Kristen yang membaca ayat Quran ini biasanya tertarik kepada ayat 33 ini ya, karena ada Yesus ditulis meninggal, dilahirkan, meninggal, dan kemudian dibangkitkan ya. Ini mungkin menjadi bagian yang bisa dipertanyakan terhadap surah 4, 157 itu yang teori substitusi bahwa Yesus itu digantikan oleh yang lain ya di kayu salib. Nah, di sini ada ayat yang demikian ya. Tetapi ya, bagaimana berfungsinya sesungguhnya secara keseluruhan kisah Yesus dan Maria ini mungkin tidak seperti yang dibayangkan oleh orang Kristen. Begitu ya. Ini ada satu pengamatan lagi ya dari Profesor David Marcel tentang kisah Maria dan Yesus ini ya. Nah, ini saya terangkan saja ya pelan-pelan ya. Jadi kisah Maria itu memang merupakan kisah ya yang membawa pergumulan Muhammad juga, sama seperti kisah Nabi Nuh yang tadi ya. Maria itu mengandung firman Allah, begitu ya. Sama seperti Muhammad ya, membawa firman Allah begitu ya, dibawa oleh malaikat Jibril, begitu ya, pesan Allah itu ya. Dan ketika Maria itu kembali kepada kaumnya, justru ditolak dan dihina dan dituduh telah melakukan perbuatan yang mungkar. Begitu sama seperti Muhammad ya, menghadapi perlawanan juga ya dari kaumnya sendiri, kaum Quraisy di Mekah ya. Bahkan juga hinaan ya, bahkan juga penolakan begitu ya. Sehingga penderitaan dan kesulitan perawan Maria ini menjadi model ya untuk menghayati kisah Muhammad ya, bahwa Muhammad itu memang membawa pesan Allah dan juga ditolak dan menerima berbagai-bagai penderitaan ya. Tetapi di dalam berbagai-bagai penderitaan ini justru Tuhan mengkonfirmasi Muhammad dan bahkan Yesus sendiri ya yang di dalam masih rupa seorang bayi ya, dengan mukjizatnya mengkonfirmasi ya bahwa memang Maria itu membawa pesan Allah sendiri ya, secara miraculous ya hal itu terjadi ya, sehingga Maria mendapatkan justifikasinya di dalam kisah ini ya, sehingga orang-orang akan bisa eh, menghayati juga kisah Muhammad yang menerima penolakan itu sesungguhnya juga mendapatkan konfirmasi ilahi ya, seperti yang ditemukan juga di dalam kisah Maria dan Yesus ini. Ya, kurang lebih seperti itu analisisnya David Marshall ya. Sehingga Bapak Ibu bisa merasakan ya kisah-kisah yang mungkin buat orang Kristen dirasa familiar ya, bahkan kisah Maria dan Yesus ini selalu mungkin diceritakan di saat-saat Natal ya, juga tertulis di Quran, tetapi berfungsinya berbeda ya dari yang dipikirkan oleh orang-orang Kristen. Ya, karena memang ada pesan tersendiri ya yang dikatakan oleh Quran kepada umat Islam di zamannya. Begitu ya.
Nah ini saya rasa waktu kita tidak cukup ya untuk melihat ayat-ayat ini. Mungkin kalau ada kesempatan lain kita akan lihat ya ayat-ayat yang mungkin menyinggung persoalan Tritunggal ya dari Al-Maidah dan seterusnya. Nah sampai di situ dulu buat Bapak Ibu karena waktu kita terbatas. Apakah ada komentar atau pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada? Enggak ada. Ya. Kira-kira kalau Muhammad sendiri udah tahu cerita itu oral tradition atau pernah baca perjanjian lama mungkin apa ya? Itu coba bisa spekulatif itu ya. Spekulatif ya kata Pak Riki ya. Persentuhan antara kaum Islam dan kelompok Kristen dan Yahudi di Jazirah Arab tampaknya sih undeniable ya, tampaknya terjadi ya. Karena kan even di dalam kisah-kisah sirah juga Waraka ibn Naufal itu kan orang Kristen begitu ya yang menenangkan Muhammad ketika Quran itu diturunkan dan Muhammad ketakutan begitu ya. Lalu di dalam legenda Bahira itu juga pendeta Bahira itu juga pendeta Kristen begitu ya dikisahkannya begitu ya. Jadi bahwa kisah-kisah Abraham dan Nabi Nuh dan bahkan Maria dan Yesus itu familiar untuk komunitas Islam tampaknya iya ya karena memang saling bersentuhan kedua komunitas itu ya. Nah, mungkin kalau dari komunitas Kristen bisa merasa terganggu ya karena kisah-kisah yang familiar itu berfungsinya berbeda begitu ya dari yang biasanya dikenal ya di dalam Alkitab Kristen begitu ya. Tapi kembali Bapak Ibu bisa membayangkan ya, misalnya tulisan-tulisan surat Paulus ya di Perjanjian Baru ya. Kadang-kadang Paulus merefer juga ya ke dalam kisah-kisah yang sangat familiar ya di dalam tradisi Yahudi ya. Misalnya kisah Hagar dan Sarah begitu ya. Bahkan juga kisah Abraham sendiri begitu ya. Nah, namun mungkin Paulus berbicara itu ya di dalam terang visi dia melihat Kristus. Begitu ya sehingga misalnya kalau kisah Abraham itu secara tradisional Yahudi dimengerti sebagai tradisi kesalehan di mana orang harus menjalankan berbagai aturan keagamaan yang biasanya dijalankan oleh umat perjanjian Tuhan termasuk sunat, aturan makanan ya, juga hari Sabat begitu ya. Ternyata Paulus misalnya membaca kisah Abraham itu sebagai kisah iman. Ya karena aturan-aturan Taurat itu munculnya adalah ratusan tahun ya setelah Muhammad menunjukkan imannya kepada Tuhan begitu ya. Itu juga bacaan yang khas dari Paulus ya. Eh, Tentu juga dihidupi ya di dalam kelompok tradisi orang Kristen mula-mula begitu ya. Tetapi buat seorang Yahudi yang sangat tradisional, seorang Farisi atau ahli Taurat bisa cukup mengejutkan ya kisah yang semacam itu ya. Nah, memang di dalam komunitas Islam ya, kekristenan itu sering dilihat ya sebagai dipicu oleh surat-surat Paulus ya yang di dalam tulisannya itu mengembangkan pikiran yang lebih kristosentrik sehingga menjadi landasan ya buat umat Kristen ya. Jadi di dalam bayangan orang dari kelompok Muslim ya, Muslim scholars, penyesatnya adalah Paulus itu ya yang sudah menyesatkan dari tradisi Yahudi yang sebelumnya begitu ya. Tetapi praktek ya, yang ingin saya katakan adalah praktek menggemakan satu kisah yang familiar ya untuk satu pesan yang baru yang dibutuhkan oleh komunitasnya tampaknya sih memang biasa dilakukan ya karena kalau kita pun sekarang misalnya berkhotbah di mimbar ya dari Alkitab kita juga ingin ya ada pesan yang
dibutuhkan komunitas, katakanlah di dalam pandemi ini bagaimana berharap kepada Tuhan dan bagaimana beriman ya. Kita pasti mengadaptasi kisah kita juga supaya aplikasi itu jadi bisa digemakan juga ya dan menjadi berkat juga buat umat begitu ya. Sehingga praktek mengadaptasi kisah bukan praktek yang sangat luar biasa dan sangat aneh sih. Itu sih yang saya mau bilang sih. Apakah menjawab pertanyaan Pak Riki? Jawab. Oke. Ada pertanyaan lagi atau komentar atau yang tergelitik ingin disampaikan, silakan. Iya, ini udah jam 2:10 juga sih. Jadi waktunya mungkin udah terbatas ya. Kalau nggak ada komentar lagi mungkin kita sudahi sampai di sini. Nanti mungkin beberapa sisa ayat-ayat lain yang menarik nanti kita akan tunjukkan di minggu depan ya. Kalau ada waktu ngobrol yang lebih banyak ya.